Wali Songo ternyata tak berhenti di Sunan Kalijaga saja sebagai wali ke-6. Masih ada 3 wali yang berjuang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Melalui berbagai keahlian, mereka membuat Pulau Jawa yang awalnya masih mayoritas Hindu-Buddha, kini beragama Islam. Seperti apa kisah 3 wali terakhir dalam Wali Songo? Berikut mini series Wali Songo bagian terakhir versi On The Spot. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi dengan nama lengkap Said Jafar Shadiq Azmat Khan, yang merupakan putra dari Sunan Ngudung, putra Sultan di Palestina. Sunan Kudus bukan penduduk asli Kudus, melainkan berasal dan lahir di Al-Quds, Palestina. Kemudian bersama sang kakek, ayah dan kerabatnya, beliau berhijrah ke tanah Jawa. Salah satu keinginan Sunan Kudus sama dengan Sunan-Sunan Wali Songo sebelumnya, yaitu berdakwah mengajarkan agama Islam. Selain belajar melalui Kiai Tlingsing, Sunan Kudus juga mempelajari Islam dengan Sunan Ampel selama beberapa tahun di Surabaya. Sunan Kudus mengawali perjalanan dakwahnya dengan menjadi Senopati Demak, menggantikan posisi sang ayah yang kalah dalam berperang dalam Perang Majapahit. Sunan Kudus juga merupakan seorang pengembara. Ia pernah mengembara hingga Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat sedang berada di Mekah, seorang penguasa mencari ulama yang sakti untuk dapat menyembuhkan wabah penyakit yang saat itu sedang terjadi. Sunan Kudus datang menghadap penguasa tempat yang memanggilnya. Sunan Kudus membacakan doa dan amalan-amalannya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah penyakit tiba-tiba menghilang. Penguasa Arab ingin memberikan hadiah karena Sunan Kudus telah berhasil menyembuhkan wabah penyakit. Namun Sunan Kudus menolaknya. Ia hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Setelah penguasa Arab memberikannya, Sunan Kudus membawa batu tersebut ke tanah Jawa sebagai salah satu alat peninggalannya. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Kudus menerapkan mendekati masyarakat Hindu dengan cara toleransi. Beliau menghormati sapi yang telah dikeramatkan oleh umat Hindu dan membangun menara masjid yang hampir sama dengan bangunan candi Hindu. Sunan Kudus juga mendekati masyarakat Buddha dengan membangun sebuah tempat wudhu berbentuk pancuran yang diberi arca kebo gumaram yang dihormati oleh umat Buddha sebanyak 8 buah. Terakhir, ia mengubah ritual mitoni atau ritual selamatan yang dahulu disakralkan oleh masyarakat Hindu Buddha. Acara mitoni merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, masyarakat mulai mengenal dan menerima agama Islam sebagai agama yang menghargai budaya. Hal inilah yang membuat masyarakat perlahan-lahan mempelajari Islam. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan persis di belakang bangunan utama Limasan Tumpang Masjid Menara Kudus. Beberapa peninggalannya kini menjadi sejarah. Yang pertama adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus kini terkenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 Masehi di Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini mempunyai menara yang berbentuk bangunan sebuah candi dan memiliki arsitektur budaya Hindu-Buddha. Keunikan lainnya dari masjid ini adalah bentuknya yang unik menyerupai candi dan adanya sebuah batu Baitul Maqdis. Sunan Kudus juga meninggalkan sebuah keris yang dinamakan keris Cintoko dan 2 buah tombak. Peninggalan ini telah dilakukan penjamasan, yaitu dilakukan perawatan ulang agar benda bersejarah tersebut tidak rusak. Sunan Muria dilahirkan pada abad ke-15 Masehi dengan nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sujina.
Ia tinggal di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus. Sunan Muria juga dikenal sebagai wali yang sakti dan kuat. Selain mahir dalam bercocok tanam, Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang pandai memecahkan masalah pada konflik internal Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530 Masehi yang diakhiri tanpa perseteruan. Seperti ayahnya, Sunan Muria menggunakan cara halus, yaitu tanpa memaksa masyarakat yang masih beragama Hindu-Buddha. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat miskin di sekitar Gunung Muria. Sunan Muria menciptakan tembang yang berjudul Sinom dan Kinanti yang ia gunakan untuk menyebarkan agama Islam. Selain melakukan dakwah di sekitar Gunung Muria Kudus, Sunan Muria juga berdakwah di daerah Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Pati. Menurutnya, berdakwah itu harus seperti memancing ikan, tanpa membuat air laut menjadi kotor. Sunan Muria wafat pada abad ke-16 Masehi. Makamnya kini berada di lereng Gunung Muria atau di puncak Colo. Sunan Muria meninggalkan beberapa peninggalan yang masih terkenang sejarahnya. Konon, dahulu Sunan Muria pernah mendirikan masjid mewah di Gunung Muria. Karena kegigihannya, masjid tersebut ramai didatangi orang. Tapi sebuah pergunjingan datang, dan akhirnya masjid tersebut tak berumur panjang. Untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat, Sunan Muria membakar masjid tersebut. Sunan Muria kembali membangun masjid yang lebih sederhana dengan nama yang sama. Masjid Muria Kudus terletak satu kompleks dengan makam Sunan Muria. Peninggalan Sunan Muria yang lainnya adalah tembang Sinom dan Kinanti yang diiringi oleh gamelan. Isi dari kedua tembang ini adalah suatu ajakan untuk berperilaku baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sunan Gunung Jati dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam, seorang raja Campa yang berkuasa dari tahun 1471 hingga 1478, dan Nyai Roro Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang mulai menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon tahun 1470. Sunan Gunung Jati mulai menyebarkan agama Islam di Cirebon pada tahun 1526 Masehi dengan menjadi tentara di Kerajaan Cirebon. Beliau juga menyebarkan agama Islam di Banten pada tahun 1533 Masehi. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati menggunakan cara yang unik, yaitu dengan memperkenalkan apa arti menjadi pemimpin, apa makna masyarakat, tujuan masyarakat, dan bagaimana seharusnya berkiprah di dalam dunia ini melalui sebuah proses pemberdayaan. Sunan Gunung Jati mulai menyebarkan hal tersebut ke lapisan masyarakat dengan dukungan aspek organisasi sebuah forum Wali Songo. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menguasai banyak ilmu seperti ahli bahasa. Dalam sejarah naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bukan hanya bahasa dunia, namun juga bahasa-bahasa di pelosok Nusantara. Beliau juga ahli dalam ilmu kedokteran dan ahli bidang strategi dan politik. Terakhir, Sunan Gunung Jati ahli dalam ilmu pendidikan. Sunan Gunung Jati wafat pada 19 September 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Kecil Gunung Sembung di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Makamnya memiliki arsitektur unik bergaya Cina, Arab, dan Jawa. Sunan Gunung Jati meninggalkan berbagai peninggalan,
seperti Keraton Pangkungwati Sangkala Buana di alun-alun Cirebon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, benda-benda pusaka, hingga kereta kencana miliknya. Yang paling menonjol dari peninggalan Sunan Gunung Jati dahulu adalah tata kota di Cirebon. Konon, ibu kota kerajaan Cirebon merupakan sebuah awal dari karakteristik kota Islam di Indonesia. Peninggalan Sunan Gunung Jati di bidang arsitektur adalah Masjid Agung Cipta Rasa yang saat ini dikenal dengan Masjid Agung Cirebon. Masjid di dalam kompleks Kasepuhan Cirebon ini mempunyai tiang utama yang disebut Soko Guru dan terbuat dari potongan-potongan sisa kayu. Uniknya pada bagian depan tempat imam berdiri terdapat ukiran bunga teratai. Ukiran ini dibuat oleh Sunan Gunung Jati dalam bahasa Arab, Hayun Ila Ruhin, yang artinya hidup tanpa ruh. Para wali memilih Pulau Jawa sebagai tempat berdakwah mereka. Mereka memilih Pulau Jawa karena melihat Pulau Jawa telah menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Indonesia saat itu. Dan semoga informasi mengenai kisah Wali Songo ini dapat menambah ilmu pengetahuan Anda.